Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Untuk sahabat-sahabat surga kita yang masih dalam keadaan sakit ataupun pemulihan. Yang pertama kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat surga kita, Bapak Wendra yang saat ini dalam proses pemulihan pasca operasi. Dan kemudian kita doakan juga istri dari sahabat surga kita, Bapak Selamat, Ibu Sri, yang saat ini masih dalam keadaan dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya, memulihkan kekuatan dan kesehatannya. Dan Allah jadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tafsir ayat keempat. Jamaah rahimakumullah, pada ayat kelima surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu apapun baik di bumi maupun di langit yang tersembunyi darinya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang membentuk kalian di dalam rahim ibu kalian. Kaifa yasha. Bagaimana Allah menghendakinya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang patut disembah kecuali Dia, Allah yang maha kuat dan maha bijaksana. Jamaah rahimakumullah, pada ayat kelima ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali masalah akidah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, Innallaha la yakhfa alaihi
syai'un. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya. Apa yang tersembunyi? Kainun. Apapun yang ada. Apapun yang ada, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Fil ardi wala fis sama. Baik di bumi maupun di langit. Li'ilmihi bima yaqa'u fil alam min kulliyyin wa juz'iyyin wa khassahuma bidzikri li'anna al-hissa la yatajawazuhuma. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Baik yang sifatnya umum ataupun yang sifatnya lebih khusus. Dan jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk menyebutkan fil ardi wala fis sama untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui karena panca indera manusia tidak bisa melampauinya. Panca indera manusia tidak bisa menjangkaunya. Sehebat apapun ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini, maka jamaah rahimakumullah, masih banyak yang belum diketahui. Masih banyak yang masih menjadi rahasia. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika Allah menegaskan la yakhfa alaihi syai', tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Artinya apapun yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada yang namanya rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semuanya, mulai dari tidak ada, kemudian diciptakan, kemudian apa yang dialaminya selama ada, lalu kemudian kapan tidak ada, bagaimana cara tidak ada, jam berapa dia mulai tidak ada, dengan cara apa dia tidak ada, di mana dia tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan jamaah rahimakumullah, Allah mengetahui setiap helai daun yang mana yang akan jatuh pada jam tertentu, pada hari tertentu, dan di mana dia akan jatuh. Di atas tanah, atau di atas air, atau di atas tempat-tempat lainnya. Masya Allah. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi baginya. Jamaah rahimakumullah. Selama ada sesuatu yang tersembunyi dari kita, selama ada rahasia yang tidak kita ketahui, maka ini membuktikan bahwa kita adalah makhluk dan Allah adalah pencipta. Sekaligus jamaah rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini masih banyak rahasianya. Padahal hidup kita sendiri, tetapi kita merasakan masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Masih banyak rahasia hidup yang tidak kita ketahui. Satu persatu kita temukan setelah kita jalani. Tetapi rahasia-rahasia berikutnya, apa yang kita tidak ketahui di masa yang akan datang, yang terkadang membuat kita cemas, yang terkadang membuat kita takut, karena kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita. Itu pertanda bahwa kita adalah makhluk dan bukan pencipta. Karena itu jamaah rahimakumullah, keyakinan ini seharusnya bagi orang yang beriman membuat kita betul-betul percaya dengan apapun yang Allah tetapkan sebagai aturan. Betul-betul yakin bahwa apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah wahyukan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena jamaah rahimakumullah, barangkali kita sudah tahu sepotong dari masa lalu kita, tetapi banyak sekali rahasia di masa lalu yang tetap kita tidak ketahui. Kita banyak tahu tentang apa yang sedang kita alami saat ini, tetapi yang tidak kita ketahui lebih banyak lagi. Apalagi kalau kita bicara masa depan. Ada sedikit atau setitik yang kita tahu, tetapi jamaah rahimakumullah, rahasia yang tidak kita ketahui tentang masa depan kita sendiri seperti satu titik air dibandingkan dengan samudra yang begitu luas. Jamaah rahimakumullah, ayat ini mudah-mudahan menguatkan kita. Apapun yang Allah perintahkan, itu yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi darinya. Apapun yang Allah larang, itulah yang buruk buat kita.
Al-Quranul Karim adalah pembimbing dan penuntun terbaik untuk hidup kita dan anak-anak keturunan kita. Karena dia berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ayat kelima ini sangat berkaitan dengan 4 ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah itu qayyum. Qayyum artinya Allah lah yang mengatur segala urusan makhluk-makhluknya. Semuanya Allah yang mengatur. Mulai dari ciptaan yang paling besar sampai dengan ciptaan yang paling kecil. Dan di antara ciptaan yang terbesar yang Allah beritahu kepada kita, yaitu adalah arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara makhluk terkecil yang jadi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberitahukan kepada kita dan sudah kita temukan saat ini, itu adalah kuman dan mikroba. Kita bayangkan jamaah rahimakumullah, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, yang paling sempit sampai yang paling luas. Sebegitu banyak aneka ragam dan macam-macamnya, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Karena itu ayat kelima ini kemudian menegaskan, kalau Allah yang mengatur semua makhluknya tanpa terkecuali, maka berarti tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi ataupun di langit dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat-ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalal furqan. Allah lah yang menurunkan al-furqan, yang membedakan antara hak dan batil. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah lah yang akan memberikan siksa yang pedih kepada orang-orang yang kafir. Ayat kelima ini juga menegaskan hal itu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Furqan, pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil, dan kita rasakan di dunia ini yang hak dan batil begitu dinamis, sehingga hampir-hampir yang hak menjadi samar, yang batil menjadi samar. Terkadang yang hak kita bilang batil, sebaliknya yang batil kita bilang yang hak. Terkadang kita meragukan kebenaran dan bahkan meyakini kebatilan. Terkadang kita ini membuang kebenaran dan kemudian menjadikan kebatilan sebagai prinsip hidup kita. Ini bukti bahwa banyak rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Bahkan mungkin kalimat yang tepat, banyak-banyak sekali rahasia dalam kehidupan kita ini yang tidak kita ketahui. Karena itu jamaah rahimakumullah, ketika Allah menurunkan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menginginkan kepada kita agar tepat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jangan sampai terbalik, yang batil dianggap sebagai yang hak dan yang hak dianggap sebagai yang batil, dan efeknya adalah kehancuran hidupnya di dunia dan di akhirat. Ini yang tidak Allah inginkan dari semua makhluknya, khususnya manusia. Karena itu lagi-lagi hal ini kemudian menegaskan kepada kita bahwa kita wajib yakin, seyakin-yakinnya, Al-Quran adalah bimbingan dan tuntunan yang terbaik bagi kita dan anak keturunan kita. Tidak ada bimbingan dan tuntunan yang lebih baik dari Al-Quranul Karim. Karena itu jangan ambil bimbingan dan tuntunan dari yang lain. Jamaah rahimakumullah, barangkali kita sering mengutip ungkapan-ungkapan bijaksana dari orang-orang tertentu. Tetapi lihatlah, apakah orang-orang itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Apakah orang-orang itu percaya dan beriman kepada bimbingan dan tuntunan yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim? Sebijak-bijaknya orang, kalau dia tidak mengakui Allah, tidak beriman kepada Allah,
tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, maka ucapan-ucapan bijaknya itu, jamaah rahimakumullah, tidak bisa kita jadikan tuntunan. Barangkali kalau di dunia boleh-boleh saja. Tetapi jamaah rahimakumullah, tuntunan itu tidak bisa menjangkau banyak rahasia kehidupan yang Allah belum beritahukan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, karena itu kalau mengutip pendapat, maka kutiplah orang-orang yang beriman. Kutiplah orang-orang yang sudah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah Tuhannya. Rasulullah lah nabinya dan Al-Quran adalah imamnya. Kecuali tentunya di dalam ilmu-ilmu tertentu. Ilmu umum kita sebutnya. Maka siapapun yang menemukannya, nah itulah yang kita gunakan. Seperti umpamanya menemukan obat, menemukan teknik-teknik tertentu, maka jamaah rahimakumullah tentunya itu tetap bisa kita pakai. Namun ketika kita ingin mengutip prinsip-prinsip kehidupan, maka jangan pernah mengutip kecuali dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari orang-orang yang soleh. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat ini berarti merupakan penegasan dari 4 ayat yang sebelumnya. Merupakan penguatan dari 4 ayat yang sebelumnya. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, setelah ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi secara lebih spesifik apa bukti Allah itulah yang mengatur semua makhluk yang ada di atas dunia ini. Yang mengatur semua makhluk yang ada dimanapun di alam semesta ini. Di bumi ataupun di langit. Pada ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi yusawwirukum. Yusawwir jamaah rahimakumullah fil arham. Membentuk di rahim. Membentuk kalian di rahim. Membentuk rupa kalian di rahim. Jamaah rahimakumullah, di dalam tafsir disebutkan huwallazi yusawwirukum fil arham. Dalam tafsir jalan lain dikatakan maksudnya adalah Allah lah yang membentuk makhluk, apakah dia menjadi laki-laki, perempuan, berkulit putih, berkulit hitam, dan lain sebagainya. La ilaha illa huwal aziz. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Al-Aziz, yang maha kuat, maha perkasa, fi mulki, dalam kekuasaannya. Al-Hakim, yang maha bijaksana, fi san'ih, dalam ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan menegaskan Al-Aziz Al-Hakim, Allah maha perkasa, dan kemudian Allah maha bijaksana. Allah tidak pernah sembarangan menciptakan apapun makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada penciptaan itu. Jamaah rahimakumullah. Ketika Allah berfirman yusawwirukum fil arham, membentuk kalian di rahim. Membentuk kalian di rahim. Artinya adalah Allah lah yang memerintahkan materi-materi. Allah lah yang menciptakan materi-materi yang akan membentuk manusia dalam rupa dan bentuk tertentu. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Barangkali ini berbicaranya masih di rahim. Nah saat ini kita barangkali ada yang sudah berumur 40, 30, bahkan sampai ada yang lebih daripada 70 tahun umpamanya. Jamaah rahimakumullah, coba kita lihat foto diri kita. Setiap 10 tahun. Karena setiap 10 tahun, setiap sel dalam tubuh kita, itu tidak ada lagi yang sama dengan 10 tahun berikutnya. Jadi 10 tahun itu adalah masa di mana manusia mendapatkan
tubuh baru. Setiap 10 tahun manusia mendapatkan penampilan baru. Dan ini bisa dikatakan terbukti secara realita. Kita bandingkan ketika kita berusia 1 tahun dengan 10 tahun. 10 tahun dengan 20 tahun. 20 tahun dengan 30 tahun. Dan seterusnya. Maka kita akan lihat bahwa diri kita bukan seperti diri kita 10 tahun yang lalu. Allah selalu menggantinya setiap 10 tahun sesuai dengan kebutuhan kehidupannya yang dia jalani. Karena itu jamaah rahimakumullah, proses pembentukan manusia bukan hanya sejak di rahim saja, kemudian berhenti, berkembang sendiri. Tidak. Tetapi Allah lah yang membentuk kita di dalam rahim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang membentuk kita pada saat kita telah dilahirkan sampai dengan akhir hayat kita. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Karena itu Allah lah yang menciptakan manusia di dalam rahim dan menentukan apakah dia menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Lalu kemudian laki-laki dan perempuan akan berbeda rupa dan bentuknya. Bagaimana bentuk matanya, bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana warna kulitnya, kemudian tinggi pendeknya. Apakah dia menjadi bayi yang terlahir dengan kategori tinggi atau panjang, dan kemudian apakah dia akan terlahir dengan kategori bayi yang lahir pendek. Allah lah yang menentukan ini semua. Sehingga jamaah rahimakumullah sangat terasa pada awal penciptaan kita dan di akhir hayat kita. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahakuasaannya. Dan ini yang paling mudah kita lihat dan kita rasakan. Bahkan profesor-profesor dalam dunia kedokteran saja ketika berbicara di awal pembentukan janin dan di akhir hayat seseorang, maka banyak yang mengangkat tangannya. Berapa banyak profesor-profesor yang menangani orang-orang yang sedang dalam sakaratul maut sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Nah, disinilah semua manusia, apapun ilmunya, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk pada akhirnya mengakui hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat ke-6 pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ayat 1 sampai 6 ini, iman kita semakin kuat. Keyakinan kita semakin kuat. Tidak tergoyahkan lagi. Bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menguasai hidup kita sepenuhnya. Bersyukurlah kepada Allah dengan kehidupan yang telah diberikannya kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah dengan apapun yang telah Allah berikan kepada diri kita. Bersyukurlah kepada Allah dengan rupa yang Allah berikan kepada kita. Laki-laki atau perempuan. Putih, sawo matang, hitam, tinggi, pendek, dan lain sebagainya. Syukuri itu semua. Karena pada akhirnya semua itu akan ada hikmah yang telah Allah berikan kepada masing-masing dari diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua penyejuk mata kami. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya. wabarakatuh. Kron Bu ya. Terima Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya, Kak Ari.